Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad dan 3 digit pendidikan 98. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Informasi di Teknik Mikro. Saya dari kelas pertama ya. Pada kali ini saya akan melaporkannya terkait dengan tugas praktikum tentang Migran 10 yaitu via STWS Migran, di mana di sini mencakup tentang GPIO, Interrupt, Encoder, Serial, DC, ADC, yaitu SIM, dan juga SPT. Nah, kita masuk ke tab pertama SIM. Step pertama di sini gimana FLS Windows ini kan di sini ada FLS sensor system, di mana ini merupakan diagram diagram arsitektur FLS sensor group, di mana di sini akan mengintegrasikan dari GPIO, interrupt encoder serial DAC, ADC, I2C, dan SPI dalam satu sistem kualitas yang primitif. Nah, dimana intinya di sini ada ini bukan juga ya, melainkan ada dua praktikum menggunakan hashtag kedua maupun SPI kedua. Nah, SPI aja. Langsung dasar FLS. Sini ada task scheduler, context switch, terus ada siklus task dan non-blocking, terus juga ada primitifnya, ada semafor dan queuing. Sini ada task creation dan scheduler, di mana parameter dari task dan staff ini. Karena yaitu di mana di sini terdapat nama task, staff size, terus ada prioritas, head dan staff terlalu kecil, akan terjadi staff overload. Dan kita gunakan ini untuk programnya. Sedangkan untuk cycle task ini, siklus tasknya itu memang ada create, ready, running, block, terus akan kembali ready. Nah, ketika task itu block atau menunggu, dan scheduler primitif akan memilih prioritas tertinggi yang lebih. Untuk API-nya sendiri, dari SP32, itu seperti yang dilihat di slide ini, yaitu ada extra script itu menggunakan 248. Terus untuk STM32, CMS IS ini dari diri. Sini ada perbedaan untuk dari ISP sendiri dan STM sendiri. Di sini ada ISR dan FTOS. Interaksi interpretasi, di mana ISR ini harus berjalan secepat mungkin. Nah, logika berat akan dipindahkan ke tas melalui semafor atau GUI. Nah, akan menggunakan API from ISR untuk komunikasi aman dari konteks interrupt itu sendiri. Nah, di mana di sini semafor from ISR ini akan memberikan sinyal kepada task. Sedangkan untuk queue from ISR ini akan mengirimkan data ke queue itu sendiri. Terus ketika ada perintah port from ISR, ini merupakan trigger yang menyebabkan konteks itu switch. Terus untuk polanya, yaitu yang pertama ISR cepat akan memberikan semafor, dan nantinya akan tes itu akan memproses di bounce dan selanjutnya. Nah, di STM32, ISR didefinisikan di startup file handler XTI, dikonfigurasi melalui hal GPIO XT baik. Nah, di mana NVIC priority-nya harus lebih rendah dari config SCS called intro priority agar API from ISR aman digunakan. Sedangkan yang ada di ESP32 ini, ISR dipasang dengan GPIO ISR handler app. Nah, sinyal GPIO ISR service ini mendukung perpin ISR handler lebih fleksibel, sehingga ini tetap wajib digunakan untuk platform ISR-nya untuk memicu tasnya itu ke switch ya. Jadi kita lihat saja. Nah, di sini ada semafor dan teks dalam VHPS itu sendiri. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah binary dan function semafor. Nah, binary semafor ini itu memiliki nilai 0 atau 1, di mana sinyal antar tas ini atau ISR ke mana itu merupakan dari function semafor, di mana nilai 0 cocok untuk resource pool dibuat dengan X semafor grade binary dan X semafor grade component. Terus ada mutex dan priority inheritance, di mana mutex ini mencegah kondisi yang saat akses resource bersama, yaitu kayak UART, SPI, dan I2C, di mana di sini akan memberikan fitur priority dari resource otomatis
Kemudian ini akan mencegah dari priority inversion. Nah, dibuat dengan untuk programnya itu Xmapur Writing Text. Nah, ini jangan digunakan dalam ESR itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas ke ISR ke task VS4. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, ISR itu kan harus cepat. Nah, di sini akan melalui panggilan yaitu Xmapur Forgive from ISR. Nah, nantinya give from ISR ini akan menampilkan dari portil from ISR. Nah, oleh karena itu tas akan menunggu dengan Xmapur tag. Nah, nantinya akan terdapat logika debounce dan pemrosesan dari bukan di tas, bukan di dalam ISR handlernya itu sendiri. Oke, next. Sini ada QE komunikasi data angkat tes. Nah, QE ini merupakan mekanisme FIFO, thread safe, untuk mengirim data antar tes atau dari ISR ke tes tanpa adanya rest condition. Gimana? Contoh kodenya yaitu kirim dari tas ADC di seperti yang sudah kita lihat di sini. Terus nanti untuk mengirimkan dari ISR seperti yang kita lihat juga yang ada di PPT ini. Terus setelah itu akan diterima di tas display. Nah, nantinya GWW ini mendukung STM32 dan ESP32 dengan API identik dari FreeRTOS kernel. Nah, nantinya untuk aliran datanya sendiri ini, tas ADC akan membaca sensor. Terus FUISEN ini sensor lalu dikirim ke QSEN. Nah, di SEN ini nantinya akan ada buffer FIFO. Selanjutnya akan di-receive, lalu nantinya akan di task display atau UART. Nah, ini adalah memproses dan menampilkan hasil pembacaan secara aman. Jadi akan action tadi. Terus kita ada thread safety, di mana thread safety ini merupakan view dari VLTS yang sudah dilindungi secara internal. Nah, ini menggunakan PWSN from ISR, DSR, dan port yield from ISR agar tas penerima langsung aktif setelah data masuk ke QE ini itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada event group dalam FreeRTOS. Nah, di sini ada 3, yaitu ada Big Match Multi Event, White Bits and Set Bits from ISR, terus ada sinkronisasi start group. Next. Nah, di sini ada GPIO text dalam FreeRTOS. Nah, di mana tas GPIO ini akan mengelola kontrol pin digital secara preemptive dalam RTOS itu sendiri. Di mana setiap tas GPIO ini berjalan independen dengan delay non-blocking menggunakan tas delay. Sehingga tas lain tetap bisa berjalan, sehingga tas lain dapat tetap bisa berjalan. Terus untuk yang ESP32 ini, itu sama STM32 itu memiliki perbedaan untuk dari tas GPIO ini sendiri. Bisa dilihat di sini ada perbedaannya, di mana program STM32 itu lebih sedikit. Dia tidak perlu mengset GPIO set level, sedangkan untuk ESP32 dia perlu mengset GPIO set level di LED. Nah, sedangkan untuk yang di STM32 dia hanya memberikan hal GPIO atau pin. Ini merupakan pin yang akan digunakan, tidak secara spesifik. Terus untuk arsitektur tas GPIO ini sendiri, di mana nantinya setiap LED atau pin output memiliki tas sendiri dengan prioritas dan delay yang independen. Nah, scheduler dari RTOS ini memastikan semua tas dari GPIO itu berjalan tanpa saling mengganggu. Nah, di sini untuk ESP32 menggunakan GPIO set level dengan GPIO config untuk inisiasinya. Namun, STM32 menggunakan hal GPIO toggle pin atau hal GPIO write pin. Nah, di mana dari perbedaan itu, tapi memiliki kewajiban yang sama. Itu keduanya wajib menggunakan kuitas delay, bukan hal delay. Nah, di bawahi kita menggunakan tas delay ketika di programnya agar RTOS tetap responsif. Next. Nah, di sini untuk external interrupt dengan RTOS. Yang pertama di sini yang tadi ISR, Semafor, tas. Nah, dari ISR ini itu harus cepat. Kita akan ini kan hanya memberikan Semafor untuk keluar, terus tas menunggu Semafor, lalu memproses logika. Nah, diagram dari XTA ini yaitu IRT, Semafor from ISR, lalu selanjutnya profile from ISR, lalu tag the Semafor, lalu aksinya.
Terus nantinya ada debounce di task. Nah, debounce ini dilakukan di task, bukan di SR. Time gunakan time window, di mana di sini akan mencatat tik saat semafor diterima. Ini akan mengabaikan event jika selisih lebih besar dari 50 milisecond. Nah, ini akan menjaga ISR tetap ringan dan responsif. Untuk contoh kodenya dari STM dan ESP32 ini seperti yang kita lihat di slide-nya, yaitu untuk STM32 itu ada void txt ya. Kalau seperti itu, sedangkan dengan STM GPIO ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan di kode yang digunakan pada STM dan ESP32 ini sendiri. Terus di sini kita selanjutnya kita membahas tentang encoder 2, di mana di sini merupakan pin interrupt dengan FOS. Nah, rotary encoder ini, rotary encoder quadrant ini menggunakan dua sinyal yaitu A dan B untuk mendeteksi arah dan kecepatan putaran. Di mana ISR akan membaca pin B saat edge sinyal A terdeteksi, lalu mengirim data arah ke QWS. Nah, seperti contoh kode ISR dengan task encoder. ISR akan baca pin B, akan mengirimkan ke QW-nya itu sendiri. Nah, terus nanti task akan terima QW itu menghitung posisinya. Nah, itu seperti contoh yang sinyal A dan sinyal B. Jadi untuk QW yang itu merupakan yang A, terus ISR itu adalah membaca pin B. Itu. Nah, terus sinyal A B ini quadrant itu merupakan ISR aktif pada rising edge pin A. Sedangkan batas state pin B ini akan menentukan arah CW atau CCW. Nah, data akan dikirim via QW Sheriff Communication. Nah, batas proses ISR akan tetap singkat dan cepat. Terus di sini ada debounce dan pull through task, di mana ini merupakan task encoder menerima window builder untuk menghindari noise mekanis. Nah, nantinya di sini akan dapat terjadi yaitu hitung posisi, kecepatan, dan update display dengan motor secara aman. Nah, lanjut lagi. Di sini ada serial communication dari RTOS itu sendiri. Ini ada UART ISR ke QW, terus ada task process command. Terus ada protokol LED atau ADC. Nah, di sini ada DAC dengan RTOS. Di mana di sini adalah output sinyal analog dari digital menggunakan tas RTOS. DAC tas membaca tabel sinyal sinus dan menulis nilai secara periodik ke DAC. DAC output. Nah, frekuensi sinyal ini dikontrol oleh voltage delay itu sendiri. Nah, semakin kecil dari delaynya, maka akan semakin tinggi frekuensi dari outputnya. Seperti contoh untuk ESP32 dia menggunakan DAC voltage, sedangkan untuk STM32 dia menggunakan hal DAC set value. Nah, di sini memiliki perbedaan juga. Terus nantinya ini akan diverifikasi output sinyalnya menggunakan osiloskop. Terus RTOS ini akan memastikan tes DAC berjalan periodik tanpa memblokir tes lain. Nah, untuk diagramnya ini sendiri, tes lookup table SIMWave ini akan memberikan 256 sampel. Nantinya akan menuliskan DAC-nya itu sendiri. Lalu akan terjadi tes delay sebesar 1 milisecond. Terus nantinya akan loop frekuensi kurang lebih 3,9 Hz hingga kHz tergantung dari delay dan resolusi dari kabel itu sendiri. Terus nantinya nih di sini ada flowchart. Flowchartnya ini merupakan inisialisasi dari DAC, lalu akan mengambil nilai sinus table. Terus nantinya akan set output dari DAC itu sendiri. Setelah akan di set outputnya, itu akan menggunakan aktivitas delay. Nah, nantinya akan terjadi increment index, lalu akan memulainya kembali seperti itu. Selanjutnya ada UART dan ADC tetap berjalan secara preventif secara bersamaan. Oke, di sini kita bahas tentang ADC dengan RTOS. Tadi kita sudah membahas mengenai DAC, sekarang ADC. Nah, untuk pembacaan ADC ini periodik dilakukan dalam RTOS tas menggunakan polling dengan delay non-blocking. Nah, data hasil konversi dikirim ke QW untuk diproses tas display atau UART. Terus nantinya di sini ada buffer moving average ditetapkan di tas penerima untuk menghaluskan dari data sensor itu sendiri. Nah, contoh kodenya ini merupakan ADC tas itu seperti ini. ESP32 itu ada file ADC get raw, sedangkan STM32 file ADC get value. Itu memiliki perbedaan. Nah, untuk program dari STM sama ESP ini memang biasanya memiliki perbedaan dikarenakan
arsitekturnya juga berbeda ya dari STM dan juga ESP32 ini. Nah, diagram ADC ini itu akan diagram ADC tas itu akan menggunakan polling, lalu akan dikirim ke QI, lalu nantinya akan di display atau UART ini sendiri. Nah, tas ADC ini akan membaca nilai secara periodik dengan vitas delay menggunakan kurang lebih 10 milisecond. Nah, nantinya mengirim ke QI lalu tas di display mengambil dan menampilkan data hasil dari filter moving average. Nah, jadi di ADC ini ada filter yaitu yang bernama moving average. Jadi datanya akan lebih halus lah. Terus filter moving average ini di tas penerima ini akan mengakumulasikan ensemble terakhir lalu akan menghitung rata-ratanya. Di mana pembacaan periodik ini dengan delay RTOS memastikan tas lain tetap berjalan tanpa adanya blocking. Nah, di sini akan menjaga responsivitas sistem secara keseluruhan. Nah, di sini ada I2C dengan RTOS, di mana di sini merupakan proteksi mutex bus bersama. Mutex ini yang pertama di sini ada Mutex I2C bus sharing. Nah, beberapa tas dapat mengakses bus I2C secara bersamaan. Mutex digunakan untuk memastikan hanya satu tas untuk yang mengontrol bus pada satu waktu. Nah, ini mencegah konflik data dan kerusakan dari transaksi sensornya. Terus di sini ada alur transfer I2C aman, di mana di sini akan terjadi yang pertama ambil mutex, lalu diinisiasi transfer I2C, lalu membaca atau ditulis dari data sensornya, nantinya akan memberikan mutex kembali. Nah, pola ini menjamin setiap tas menyelesaikan transaksi penuh sebelum tas lain mengakses bus I2C. Jadi tidak akan ada tabrakan. Jadi tas-tas yang lainnya. Untuk contoh kodenya itu seperti ini untuk ESP, dan yang STM itu seperti yang ada di slide ini sendiri. Tidak perlu saya jelaskan, mungkin dilihat saja. Okay, next. RTOS, proteksi bus dan transfer non-blocking. Nah, SPI merupakan serial variable interface di mana di sini digunakan untuk komunikasi cepat dengan SD card, sensor, display, dan antar MCU. Nah, dalam RTOS ini sendiri, akses bus SPI harus diproteksi dengan mutex agar tidak terjadi konflik antar tas. Nah, dan transfer dilakukan secara non-blocking menggunakan DMA atau intro. Lalu tas akan diberi notifikasi via semafor saat transfer selesai. Contoh kode ESP32-nya adalah seperti yang ada di slide, terus contoh STM32 juga seperti yang ada di slide ini sendiri. Nah, di sini kita akan membahas mulai flowchart SPI RTOS. Nah, di sini tadi juga dibahas, yaitu pertama ambil mutex, inisiasi transfer DMA atau intro. Nantinya setelah udah diinisiasi, kita akan menunggu callback dari notify dari smartphone. Nah, jika sudah ada, nanti akan diproses datanya dan akan memberikan mutex itu sendiri. Nah, pola ini tadi memastikan tas lain tetap berjalan selama transfer. Jadi tidak akan tabrakan, sehingga untuk tasnya ini akan menyelesaikan pola ini terlebih dahulu. Baru tas lain akan menggunakan pola ini juga dan seterusnya. Untuk aplikasi dari SPI dalam RTOS ini sendiri, yang pertama ada SD card login, sensor IMU, display TFT, komunikasi antara MCU. Jadi nantinya ada bacaan speaker, terus sensor, terus menggunakan display TFT, terus juga ada komunikasi antara MCU. Mutex mencegah korupsi data saat multiple tas mengakses bus SPI secara bersamaan. Next. Mungkin itu aja untuk modul yang 10 mengenai RTOS tas middle. Mungkin kita langsung ke program yang ada di sini. Nah, di sini kita menggunakan 3 hasilnya. Tapi videonya ada di yang satunya juga. Ini untuk percobaan yang pertama. Di sini, di mana di sini kita full dulu. Ini maaf ya agak ngeblur. Nah, di sini ada kita menggunakan DHT22 sebagai sensornya. Terus juga di sini ada juga nah, nantinya data dari DHT22 ini akan ditampilkan menggunakan I2C display. Nah, di sini I2C display itu ada suhu dan kelembabannya. Terus di sini juga ada SD card
pembacaan SD card. Nah, namun di sini menjadi prioritasnya yaitu pembacaan DHT terlebih dahulu. Nah, terus apa namanya, untuk SD card-nya ini akan membaca apa namanya, membaca storage sisa yang ada di SD card-nya itu sendiri. Nah, seperti yang ada di serial monitor yang tadi kita lihat ya, di sini. Oh, nah, ini ya, ini agak blur di sini adalah merupakan pembacaan dari sisa dari SD card itu sendiri. Oke, untuk wiringnya ini seperti ini ya. Oh, nah, ini untuk programnya nah, ini untuk programnya. Terus di sini untuk ukuran kartunya 14,9, total space 14,8, terpakai 1100 MB, sisanya 13 giga dan ini 100 SD card itu terbaca. Oke, untuk programnya ini seperti ini. Nah, di sini didefinisikan terlebih dahulu GPIO-nya, terus menggunakan di DHT yang tipe apa, terus SD card itu di mana. Di sini kan SD card itu terdapat beberapa perlu pin ya, misalnya ada pin CS, MISO, MOSI, dan SCLK. Terus di sini ada kita menggunakan I2C, pembacaan I2C yaitu menggunakan SDA dan juga SCLK. Ini merupakan definisi dari pin-pinnya itu sendiri. Terus nantinya di sini untuk programnya, di sini untuk serial print dan lain-lain itu untuk dapat menampilkan pada serial monitor maupun dari I2C sensor itu sendiri. Oke, nah, kita ke video yang kedua. Video yang kedua ini untuk programnya. Nah, jadi di sini ini untuk melakukan intro kalau nggak salah. Nah, jadi jadi ini merupakan tugas yang kedua, di mana di sini kita hampir sama seperti yang tadi. Namun apa namanya, kita menambahkan button dan juga LED. Di mana button dan LED ini nantinya akan menjadi interrupt atau apa ya, interupsi lah untuk berhenti sebentar terlebih dahulu. Jadi pembacaan siswa akan tetap berjalan. Namun ketika push button itu dipencet, maka tampilan dari I2C ini akan berubah menjadi yang ini button press. Nah, itu ya kan. Jadi apa ya? Akan terjadi di pause terlebih dahulu untuk tas yang ada di sini. Nanti akan dilanjutkan terlebih lagi ketika button itu sudah tidak dipencet lagi dan lampu sinyal. Oke. Saya juga lupa pokoknya videonya ada yang tergabung dengan yang Airpods Tas kalau nggak salah. Saya agak lupa. Kalau nggak salah yang ini. Hmm. Nah, jadi di sini bukan yang ini, saya agak lupa deh videonya tergabung di sini. Nah, yang ini. Jadi di sini tadi kan hanya apa namanya, LCD, DHT dan juga button. Nah, di sini yang ini menggunakan tiga, yaitu LCD, button, dan juga SD card, bacaan SD card. Nah, di yang program yang ini pertama-tama ini akan melakukan pembacaan sensor pada DHT22 dan nantinya akan ditampilkan menggunakan I2C. Nah, nah di sini ESP start, SD capacity. Nah, jadi yang pertama nah, DHT error, cek sensor. Nah, terus, nah, di sini dia akan menampilkan suhu terlebih dahulu dan nantinya baru akan menampilkan
serial monitor di sini mau melakukan pembacaan pada SD card itu sendiri. Dan untuk lampunya itu tidak dituliskan, tapi di sini ada lampunya. Oke, mungkin itu saja untuk videonya. Untuk modul 10 dari RTOS Tas Middle, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.